Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya mengatasnamakan teman-teman dari kelompok 3. Pada saat ini saya membuka opening video presentasi kami. Video ini kami susun dan kami buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah komunikasi dasar keperawatan. Nah, pada saat ini kami akan membahas mengenai kebutuhan dasar manusia dan saya akan berkomunikasi dengan teman-teman saya. Namun sebelumnya tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Gracia Ferawati Kartini Ansa dengan NIM 2214 20 10 65. Dan let's see, ini teman-teman saya. Hai, perkenalkan nama saya Jessica Emoriwan dengan NIM 2214 20 10 88. Saya dari kelas A3 Keperawatan semester 2 dan saya merupakan anggota kelompok 1. Dan teman saya, perkenalkan, nama saya Jelita Lumanta dengan NIM 2214 20101080, kelas A3 Keperawatan semester 2. baik, saya Jessica Emoriwan akan bertanya kepada mahasiswa Gracia Ansa dan Jelita Lumanta mengenai kebutuhan dasar manusia. Pertanyaan yang pertama untuk mahasiswa Gracia Ansa. Pertanyaan saya itu, apa saja kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari rekan saya Jessica Emoriwan, yaitu mengenai apa saja kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Nah, di sini menurut Abraham Maslow menggunakan teori menurut hierarki, kebutuhan yang menyatakan kita untuk dipenuhi yaitu bahwa manusia memiliki 5 kebutuhan dasar yang spesifik harus dipenuhi, yaitu secara kebutuhan fisiologis, kebutuhan harga diri, serta kebutuhan lainnya berupa kebutuhan kebersihan diri, rasa cinta dan sayang. Nah, seperti itu. Yang kedua, saya ingin bertanya kepada mahasiswa Jelita Lumanta, yaitu pertanyaan saya, mengapa kebutuhan dasar manusia itu penting? Menurut saya, mengapa kebutuhan dasar manusia itu penting? Kebutuhan dasar manusia harus terpenuhi dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis untuk mencapai kehidupan dan kesehatan yang optimal. Apabila mengalami gangguan, maka manusia juga akan mengalami gangguan dalam kesehatan. Yang ketiga, saya ingin bertanya kepada mahasiswa Gracia Ansa, yaitu pertanyaan saya, apa yang terjadi jika kebutuhan dasar manusia tersebut tidak terpenuhi? Nah, baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari rekan saya Jessica Emoriwan, yaitu pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi? Nah, tentunya jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, kita sudah bisa tahu ya, dapat menimbulkan atau mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari, bahkan keberlangsungan hidup waktu kini, waktu esok, dan waktu seterusnya. Jika keinginan tidak terpenuhi, tetapi bisa menjalani hidup serta dapat beraktivitas lebih lanjut, kemungkinan itu digantikan dengan beberapa hal yang lain atau barang yang lain juga bisa. Yang keempat, saya ingin bertanya kepada mahasiswa Jelita Lumanta, yaitu apa kebutuhan dasar yang paling penting? Menurut saya, apakah kebutuhan dasar yang paling penting? Yaitu kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi demi keberlangsungan hidup manusia, baik masyarakat menengah ke bawah maupun masyarakat menengah ke atas. Kebutuhan ini merupakan prioritas paling utama atau basic needs yang terdiri dari sandang, pangan, dan papan. Baik, untuk pertanyaan kelima kepada mahasiswa Gracia Ansa, yaitu pertanyaan dari saya, apa hal yang menentukan bahwa kebutuhan itu utama atau tidak? Nah, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya Jessica Emoriwan, yaitu mengenai apa hal yang menentukan bahwa kebutuhan itu utama atau tidak. Nah, ini jadi sering tanda tanya ya. Hal yang menentukan kebutuhan utama itu ya tentunya ialah tingkat kepentingan dan mendesaknya suatu hal yang akan dilakukan. Mendesak atau tidak, itu yang menjadi penentu yang paling besar dalam suatu kebutuhan. Yang keenam, pertanyaan untuk mahasiswa Jelita Lumanta, yaitu pertanyaan dari saya, yaitu apa yang membedakan kebutuhan dan keinginan?
Menurut saya, apa yang membedakan antara kebutuhan dan keinginan? Kebutuhan merupakan semua bentuk barang dan jasa yang kita butuhkan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Sementara itu, keinginan adalah segala kebutuhan berlebih terhadap sesuatu yang dianggap kurang. Nah, untuk pertanyaan terakhir kepada mahasiswa Gracia Ansa, pertanyaan dari saya yaitu faktor-faktor apa saja yang membedakan kebutuhan setiap orang? Nah, baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari rekan saya Josis Kaurion, yaitu mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perbedaan kebutuhan setiap orang. Nah, di sini ada 3 faktor yang paling sering dijumpai, yaitu menyebabkan adanya perbedaan tingkat kebutuhan, antara lain seperti kebutuhan pendapatan, lingkungan sekitar, dan juga faktor fisik. Demikian video presentasi dari kami kelompok 1 mengenai komunikasi, kebutuhan dasar manusia, dan saya mewakili teman-teman dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kami, yaitu Nurse Vivi Mampuk Escape MKes. So teman-teman, terima kasih telah menonton video kami. Semoga video kami ini bisa bermanfaat bagi kalian yang menonton. Terima kasih, salam sehat.